Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Ahmad Akbar Behaki, NIM saya 310123012782. Kemudian saya Muhammad Fikri Arianto, NIM saya 310123012790. Dan saya Draksana dengan NIM 310123012783. Ya, jadi hari ini kami akan membahas topik tentang evolusi antivirus dari generasi pertama hingga kelima, serta implementasi teknologi AI dalam perlindungan data digital. Kami mengambil ini dari soal sudah kami jadikan sebagai favor mini. Oke. Latar belakang. Jadi di era digital ini, data adalah bagian penting dalam aktivitas organisasi maupun individu. Data digunakan untuk pengambilan keputusan dan menjaga keberlangsungan hidup suatu entitas. Namun, data sangat rentan terhadap ancaman seperti malware, ransomware, dan kelalaian manusia. Oleh karena itu, antivirus sebagai sistem pertahanan mengalami perkembangan dari yang awalnya hanya mengenali berdasarkan tangan atau yang biasa kita sebut dengan signature, hingga kini menggunakan kecerdasan buatan yang biasa kita sebut dengan AI untuk mengenali dan merespon ancaman secara otomatis dan real time. Jadi pendekatan berbasis AI menjadi solusi yang sangat efektif, terutama untuk menghadapi serangan zero day dan malware baru yang bermutasi sangat cepat. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini ada 3 pertanyaan utama yang ingin kami jawab. Pertama, bagaimana antivirus berkembang dari generasi pertama hingga generasi kelima? Yang kedua, apa saja sih keunggulan antivirus generasi kelima yang menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan? Dan yang ketiga, bagaimana sih penerapan nyata antivirus ini dalam melindungi data, seberapa efektif perlindungannya? Jadi tujuan dari penulisan ini yaitu adalah untuk menjelaskan tahapan evolusi antivirus dari generasi pertama hingga ke-5, dan juga untuk menguraikan bagaimana cara kerja antivirus generasi kelima yang berbasis AI. Kami ingin menyajikan contoh nyata seperti implementasi antivirus modern atau biasa kita sebut dengan Sentinel-1 dan CrowdStrike dalam melindungi data digital dari kehilangan akibat serangan. Lanjut kita ke penyebab kehilangan. Jadi kehilangan data itu bisa disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam misal nih seperti gempa ataupun banjir dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bencana yang terjadi di alam. Yang kedua, ada kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak seperti misal kerusakan server atau bug system dan lain sebagainya. Dan yang paling sering nih, yang ketiga adalah kesalahan manusia atau biasa kita sebut dengan human error, seperti penghapusan data tanpa kita sengaja atau kelalaian dalam konfigurasi sistemnya. Jadi ketiga hal ini harus dipahami agar kita bisa menyiapkan langkah pencegahan yang tepat. Mari kita lanjut ke berikutnya. Sini kita jelaskan secara detail tentang bencana alam. Jadi bencana alam seperti banjir atau gempa bisa menghancurkan infrastruktur data. Contohnya banjir di Thailand pada tahun 2011 menyebabkan kerusakan pada pabrik Honda dan pusat data banyak perusahaan. Apa sih akibatnya? Jadi akibatnya perusahaan-perusahaan kehilangan data yang penting. Karena apa? Karena tidak memiliki backup atau perlindungan yang memadai. Jadi dilihat dari kasus ini,
Ini menunjukkan pentingnya backup site dan rencana pemulihan bencana. Jadi kita harus rencanakan dari awal. Kita harus lihat pola-polanya dan sebagainya agar tidak terjadi kehilangan data atau kerusakan data. Baik, di sini saya menjelaskan yaitu kegagalan sistem. Di dalam kegagalan sistem ini itu kegagalan pada hardware seperti hard disk rusak atau software yang error bisa menyebabkan data tersebut hilang. Yaitu di sini terdapat contohnya, yaitu pada tahun 2014 Dropbox mengalami masalah karena update software yang tidak diuji dengan baik, sehingga beberapa pengguna kehilangan data, dan hal ini dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Maka dari itu dilakukan pemeliharaan rutin secara audit dan backup secara otomatis agar data tidak mudah hilang. Next, selanjutnya yaitu ada human error. Di sini manusia dapat menjadi penyebab paling sering kehilangan data, yaitu kesalahan bisa berupa penghapusan file penting secara tidak sengaja, juga kesalahan konfigurasi atau memberi akses pada pihak yang salah. Di sini juga terdapat contohnya pada tahun 2013, seorang karyawan target memberikan akses ke pihak yang tidak berwenang, sehingga data 40 juta pelanggan bocor. Maka dari itu solusinya yaitu kita harus mengadakan pelatihan, juga kontrol akses dan pemantauan aktivitas pengguna agar tidak terjadi error, agar tidak sering kehilangan data tadi. Selanjutnya yaitu ada analisis komparatif ancaman. Di sini kita di dalam tabel ini kita bandingkan ada 3 penyebab kehilangan data berdasarkan beberapa faktor, yaitu ada faktor resiko, ada frekuensi, dampak, dan solusi. Nah, yang pertama yaitu di sini bencana alam sangat destruktif, hardware dan software yang rentan karena usia dan kualitas, sedangkan human error karena kurang pelatihan. Selanjutnya ada frekuensi ini human error ini paling sering terjadi, dan hardware dan software juga cukup sering. Juga bencana alam lebih jarang tapi sangat merusak sekali. Selanjutnya yaitu ada dampak. Dampak ini bencana alam bisa menghancurkan segalanya. Software, hardware bisa menyebabkan downtime, dan human error bisa berdampak jangka panjang pada reputasi. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada solusi. Solusi bencana alam ini butuh DRP dan backup geografis. Sedangkan hardware atau software butuh sistem monitoring dan update. Dan human error bisa dicegah dengan edukasi dan AI. Oke, selanjutnya ada evolusi antivirus. Yaitu antivirus ini berkembang di dalam 5 generasi. Yaitu generasi pertama ini hanya mengenali virus berdasarkan signaturenya saja. Sedangkan pada generasi kedua yaitu menambahkan heuristik analisis untuk virus yang belum dikenali.
Selanjutnya generasi ketiga ini belum menggunakan monitoring perilaku secara real time. Yang generasi keempat ini menggunakan pendekatan multilayer berlapis. Pada generasi kelima yaitu menggunakan AI dan machine learning untuk deteksi otomatis dan adaptif. Slide berikutnya di sini ada antivirus generasi kelima. Antivirus generasi kelima sudah sangat canggih, mampu belajar sendiri atau self-learning. Jadi bisa mengenali pola ancaman baru tanpa perlu update secara manual. Bisa mendeteksi zero-day attack atau merespon ancaman secara real-time dan otomatis. Teknologi seperti AI, Big Data, dan Machine Learning menjadi dasar kerjanya. Kemudian slide berikutnya yaitu studi kasus. Yaitu studi kasus Sentinel-1. Jadi Sentinel-1 menggunakan AI untuk memantau perilaku file secara real time. Jika ada aktivitas mencurigakan, sistem ini akan langsung mengambil tindakan. Bahkan bisa memulihkan sistem secara otomatis. Kelebihannya dari Sentinel-1 ini yaitu deteksinya cepat, tidak tergantung manusia. Perlindungannya lebih kuat terhadap serangan baru. Kemudian slide berikutnya yaitu studi kasus CrowdStrike. Jadi CrowdStrike ini adalah solusi untuk antivirus berbasis cloud. Jadi menggunakan AI dan informasi global untuk mendeteksi serangan. Jadi CrowdStrike ini keunggulannya yaitu mendeteksi ancaman dari pola perilaku pengguna. Bisa diakses dan dikontrol dari mana saja, lalu memberikan perlindungan menyeluruh termasuk endpoint. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini, ada 3 penyebab kehilangan data yang memiliki dampak besar. Apa saja sih? Yaitu yang pertama, bencana alam. Bencana alam ini jarang, tapi sangat dapat menghancurkan data. Kemudian kegagalan sistem. Kegagalan sistem ini juga sering, namun bisa dicegah dengan perawatan atau maintenance. Dan yang terakhir ada human error. Nah, ini sangat sering terjadi dan dapat merusak reputasi, entah itu diri sendiri ataupun orang lain. Jadi antivirus sekarang sangat modern dan sudah sangat berkembang. Dengan dihadirnya AI dapat memberikan kemampuan lebih untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara otomatis. Namun teknologi harus didukung oleh kebijakan dan edukasi pengguna. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat, berfaedah, dan dapat mudah dipahami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.